Berarti semua warga negara Amerika adalah perempuan kalau berdasarkan definisinya Trump. To show straight out the gate just how aggressive he is being, as he has been touting all day. We know that he is signing a wide range of executive orders. Nah, waktu baru dilantik kemarin, Trump tuh langsung ngumumin keadaan darurat nasional di kita bahas gebrakan, apa nih namanya ya? Ya, gebrakan, jeger-jeger, tabrak kanan kiri lah yang baru dibikin sama Presiden baru Amerika Serikat, Donald Trump. Di momen-momen setelah dia baru dilantik. Ya, kalau lu ngikutin beritanya atau kabar-kabarnya di sosmed, abis dilantik, Trump tuh kan langsung ngeluarin beberapa peraturan baru. Peraturan-peraturan yang banyak dinilai berpotensi nimbulin masalah buat Amerika. Dan gak cuma itu, Doi juga tuh sempat ngeluarin statement-statement yang terkesan asbun, asal ceplos, yang ngebikin banyak pihak marah akhirnya. Tapi ya ini bukan hal baru sih ya sebenarnya ya. Soalnya kan dari zaman dia jadi presiden di periode sebelumnya juga kan Trump tuh emang gak pernah lepas dari berbagai kontroversi kan. Cuma yang kali ini kalau menurut gue emang jadi menarik banget nih. Soalnya gebrakannya tuh bener-bener dimulai di hari pertama dia kerja. Tapi emang apa aja sih keputusan kontroversial Trump di hari pertama dia kerja ini? Dan apakah ini emang sekacau yang dipikirin banyak orang? Ya udah kalau gitu, langsung kita bahas kontroversi di hari-hari pertama Trump jadi presiden Amerika di Learning by Googling. Ya sebenarnya kalau kita ngomongin Trump dan kontroversinya di periode kedua dia ngejabat jadi presiden Amerika, dia tuh sebenarnya udah mulai dapat banyak kritik bahkan sebelum resmi dilantik jadi presiden loh. Kayak misalnya soal rencana dia mau naikin tarif impor buat barang-barang dari negara-negara anggota BRICS setelah beredar rumor yang nyebut kalau BRICS berencana ngeluarin mata uang baru yang bakal dipakai sama anggotanya buat perdagangan internasional atau satu sama lain. Terus selain itu, Trump juga ngancem kalau mereka sampai ngebikin mata uang buat nyaingin dolar Amerika, mereka bakal kehilangan pasar besar di Amerika. Dan ya, walaupun sampai sekarang keberadaan mata uang BRICS ini juga tuh belum ada wujudnya, tapi statement yang dikeluarin sama Trump ini tuh sempat ramai diomongin. Termasuk di Indonesia yang kemarin baru aja join sama BRICS. Gara-gara statementnya Trump ini jadi banyak yang khawatir kalau Indonesia join BRICS, ancaman Trump ini bakal berdampak ke perdagangan internasional Indonesia. Terus yang ramai juga tuh ini, statement yang bilang kalau dia bakal membumi hanguskan Gaza kalau pas dia dilantik, Hamas belum juga ngelepasin sandera yang mereka bawa. Yang terus statement ini banyak dikaitin sama kebakaran di LA nih, pada ngaitin kalau kejadian ini adalah azab atas ucapannya si Trump. Ya intinya Doi ini di awal tahun ini, bahkan sebelum resmi dilantik jadi presiden, udah ngelontarin beberapa statement yang kontroversial lah. Dan orang-orang banyak mikirnya segitu belum dilantik, gimana nanti udah jadi presiden nih. Banyak yang mikir gitu tuh. If those hostages aren't back, I don't want to hurt your negotiation. If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. Dan bener aja, gebrakan yang dibikin sama Donald Trump bisa dibilang makin menggemparkan waktu Doi resmi dilantik jadi Presiden Amerika Serikat ke-47 di tanggal 20 Januari 2025 kemarin. Kalau menurut ABC News, di hari pertama dia ngejabat sebagai Presiden Amerika, Donald Trump tuh langsung bikin geger dengan nandatanganin sejumlah executive orders. Sejumlah perintah eksekutif yang beberapa diantaranya itu ditandatanganin di Capital One Arena di depan ribuan pendukungnya. Jadi tontonan, anjir. Dan kalau menurut Trump, keputusan ini dia ambil dalam rangka pemulihan Amerika dan revolusi akal sehat secara menyeluruh. Dia juga nyebut kalau kebijakan dari pemerintahan sebelumnya tuh nggak populer, inflasioner, dan radikal sehingga perlu dirombak total. Nah ini biar lebih kebayang sebanyak apa sih emang perintah eksekutif yang udah dikeluarin Trump, ini kalau kita cek di website resminya White House, sampai gue bikin video ini, disebut udah ada 32 perintah eksekutif yang ditandatanganin sama Presiden Donald Trump. Lu bayangin deh, baru berapa hari nih berarti nih? Baru ya kira-kira 4 harian lah. Baru 4 hari udah ada 32 perintah yang ditandatangan. Dan lebih dari 2/3-nya ditandatangan di hari pertama dia ngejabat. Dan ini jadi rekor perintah eksekutif terbanyak yang ditandatanganin di hari pertama seorang presiden ngejabat. Beneran tanda tangan aja udah semua. Terasanya tuh kayak tanpa ada yang aling-aling. Tapi emang executive order tuh apa sih? Jadi kayak yang kita semua udah pernah pelajarin di sekolah, demokrasi itu kan punya 3 lembaga yang saling melengkapi ya. Legislatif, eksekutif, yudikatif. Pembuat undang-undang, pelaksana undang-undang, dan pengadil penyelenggaraan undang-undang. Nah, sebagai pelaksana, lembaga eksekutif, yang berarti di sini tuh presiden dan pemerintahannya, mereka tuh harus bisa ngejalanin kebijakan sesuai undang-undang kan. Nah, executive order ini ya, ini nih simpelnya arahan. Arahan atau perintah dari presiden biar menteri-menteri dan semua pelaksana pemerintahan di bawah presiden kerjanya tetap sejalan sama undang-undang. Kalau menurut Alan Lichtman, profesor sejarah di American University, dia bilang,
executive order tuh punya kekuatan hukum, bisa diresmiin tanpa harus nunggu persetujuan dari Kongres dulu. Soalnya ya tadi, executive order ini tuh akan dinilai sebagai cara si presiden dalam menjalankan konstitusi yang udah ada. Nah terus Profesor Leishman juga nyebut kalau keputusan Trump buat ngeluarin executive order ini nih nggak lepas dari pengalaman dia di periode sebelumnya, di mana beberapa agenda yang diusulkan sama Trump itu nggak disetujuin sama Kongres. Nah, Trump belajar dari situ, jadinya dia mikirnya daripada dijegal dan dipersulit dalam bikin undang-undang kayak dulu, mending ngeluarin executive order dulu aja lah udah. Tapi walaupun gitu, walaupun setelah ditandatangan tuh hitungannya udah resmi, tapi beda kayak undang-undang yang peresmiannya tuh lewat prosedur yang lebih ketat. Kalau executive order, dia tuh lebih mudah dibatalin sama pengadilan kalau dinilai nggak sesuai konstitusi atau cacat secara prosedur. Jadi itu tuh, executive order tuh itu tuh. Now, but we do know that this is going to be a tremendous effort for him to show straight out the gate just how aggressive he is being, as he has been touting all day. We know that he is signing a wide range of executive orders. Oke, sekarang kita bahas beberapa executive ordernya Trump yang nimbulin polemik di masyarakat Amerika. Yang pertama, yang paling rame tuh ini. Keputusan Trump buat narik keanggotaan Amerika dari WHO, dari Organisasi Kesehatan Dunia. Dilansir dari CNN, Trump tuh nganggep kalau WHO adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas terjadinya pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Terus dia juga getol banget kan nuduh WHO berkonspirasi sama Cina buat nyembunyiin fakta soal penyebaran COVID. Nah masalahnya Amerika sendiri sampai saat ini mereka tuh kan jadi negara dengan sumbangan terbesar buat WHO ya, dan punya peran penting dalam sistem pelacakan virus influenza global. Makanya dengan segitu besarnya peran Amerika, keputusan ini nih dinilai bakal berpotensi ngerusak ekosistem kesehatan dunia. Ya gimana, donatur terbesarnya cabut kan? Tapi walaupun keputusan ini udah ditandatangan, seenggaknya diperlukan waktu 1 tahun buat Amerika sepenuhnya keluar dari keanggotaan WHO. Terus selain keluar dari WHO, Presiden Trump juga tuh nandatanganin perintah eksekutif buat narik diri dari Paris Climate Agreement, perjanjian internasional yang bertujuan buat mengatasi krisis iklim. Nah kalau menurut BBC, pemerintah Amerika tuh nyebut kalau keputusan ini diambil soalnya Amerika tuh saat ini lagi ngalamin darurat energi nasional. Makanya mereka perlu ngeproduksi minyak dan gas yang lebih banyak tuh. Jadi nggak bisa dulu nih Amerika nih mikirin krisis iklim nih. Orang merekanya aja mau ngebor sana-sini. Dan terkait ini Donald Trump bilang, krisis inflasi disebabkan oleh pengeluaran besar-besaran dan naiknya harga energi. Untuk itu hari ini saya mengumumkan darurat energi nasional. Kita akan terus menggali baby, menggali. Oh iya, terus Trump juga nuduh kalau perjanjian Paris ini tuh merupakan sesuatu yang nggak adil dan cuma menguntungkan sebagian pihak aja. Apalagi di sini Amerika juga kan harus ngegelontorin uang yang nggak sedikit kan, sebagai komitmen mereka dalam penanganan krisis iklim. Jadi ya Trump di sini mikirnya, kenapa mereka harus mikirin negara lain di saat negara mereka sendiri masih banyak masalah. Ya kasarnya kayak ngapain gua ngejaga iklim, negara gua aja kesusahan gara-gara itu, dia mikirnya gitu tuh. The inflation crisis was caused by massive overspending and escalating energy prices, and that is why today I will also declare a national energy emergency. We will drill, baby, drill. Terus selain narik diri dari organisasi dan kesepakatan internasional, perintah eksekutif lain yang juga kontroversial adalah terkait isu imigran. Ya, kita kan udah beberapa kali ngebahas juga ya, gimana sikap Trump dan pendukungnya terkait isu imigran. Nah, waktu baru dilantik kemarin, Trump tuh langsung ngumumin keadaan darurat nasional di perbatasan Amerika-Meksiko. Dia ngeklaim bahwa situasi di perbatasan sekarang tuh udah memenuhi syarat buat dianggap sebagai invasi. Ya, masa sampai segitunya ya? Terus Trump juga langsung merintahin militer buat memprioritaskan penutupan perbatasan dan ngelakuin penjagaan ketat di sana. Dia juga merintahin buat ngehentiin dulu penerimaan pengungsi selama kurang lebih 4 bulan. Bahkan, gue nggak tahu ini buat mengurangi pengaruh imigran di negaranya apa gimana, tapi sekarang kalau kita ngebuka situsnya White House, itu pilihan bahasa Spanyolnya tuh udah hilang loh, udah nggak ada. Terus akun Twitter La Casa Blanca juga, akun White House berbahasa Spanyol, itu juga tahu-tahu hilang. Padahal bahasa Spanyol tuh kan bahasa yang paling banyak dipakai kedua loh di Amerika loh. Kok bisa-bisanya pada dihilangin semua gini? Sampai segitunya ya.
Terus terkait imigran, nggak cukup memperketat perbatasan, Trump juga bikin keputusan lain yang dinilai kontroversial. Dia ngeluarin perintah buat nggak ngakuin status kewarganegaraan anak-anak yang lahir dari imigran tanpa status hukum. Jadi kalau misalnya di sana ada imigran ilegal, dia nggak ngurus dokumen, nggak ada niat nyari suaka, terus doi hamil sampai punya anak di Amerika, itu anaknya nggak bakal bisa dapat kewarganegaraan Amerika. Dan ya ini dilema juga sih. Di satu sisi kasihan anaknya, tapi di sisi lain ada positifnya juga nih. Ya soalnya kan dengan adanya aturan ini kan orang mau nggak mau jadi harus ngurus dokumen mereka kan. Yang tadinya pada ilegal mau nggak mau harus melegalkan diri kan. Tapi ya di luar itu emang caranya cukup ekstrim sih ini sih. Lahir langsung nggak bisa dapat kewarganegaraan gara-gara orang tuanya ilegal. His historic executive order to end birthright citizenship marks a critical step forward, and now with the Birthright Citizenship Act of 2025, we can solidify these reforms into lasting law. Nah terus yang jadi kontroversi juga, tapi yang kalau ini gue setuju nih, keputusan Trump buat cuma ngakuin 2 gender. Laki-laki sama perempuan. Ya kan kalau jenis kelamin kan jelas kan, cuma ada 2 kan, cuma laki-laki sama perempuan. Nah, kalau gender itu bisa banyak tuh. Soalnya gender itu dikonstruksi secara sosial. Makanya kalau gender tuh nggak cuma cowok-cewek, nggak cuma laki-laki perempuan. Ada juga lady boy, ada ya macam-macam lah. Nah, sama Trump, gender tuh mau dibalikin lagi ke basicnya. Mau disamain lagi kayak jenis kelamin. Cuma boleh ada 2. Cuma boleh ada laki-laki sama perempuan. Tapi terus masalahnya ini kan di Amerika ya. Kita tahu lah kalau di sana tuh kan isu identitas gender sama orientasi seksual tuh kan udah banyak banget disuarain kan. Termasuk soal LGBT yang banyak yang pro tapi nggak sedikit juga yang kontra. Nah dengan Trump mau ngeluarin aturan ini, itu yang pro-pro jelas pada panik lah, pada ketar-ketir mereka. Dan Trump sendiri kan dia tuh emang dari dulu kan udah terkenal sebagai sosok yang konservatif kan. Dan di kampanyenya juga dia tuh udah sering banget nyenggol-nyenggol isu ini. Termasuk dia janji bakal ngelindungin anak-anak Amerika dari kegilaan gender sayap kiri. Makanya di hari pertama dia ngejabat, dia langsung tuh ngeluarin perintah buat cuma ngakuin 2 gender. Atau lebih tepatnya 2 jenis kelamin. Laki-laki sama perempuan. Tapi terus keputusan ini ternyata banyak dikritik sekaligus diketawain sama banyak ahli. Kenapa diketawain? Soalnya definisi gender yang baru dikeluarin sama Trump tuh rada-rada rancu. Jadi di dalam perintah eksekutif yang ditandatanganin sama Trump, perempuan tuh didefinisikan sebagai seseorang yang pada saat pembuahan memiliki jenis kelamin yang menghasilkan sel reproduksi besar. Nah, kalau laki-laki didefinisikan sebagai seseorang yang pada saat pembuahan memiliki jenis kelamin yang menghasilkan sel reproduksi kecil. Nah, ini kan dari pemilihan kata-katanya aja kan udah rada-rada awkward ya. Berasa kayak pengen memperhalus sel telur sama sel sperma diganti jadi sel reproduksi besar sama sel reproduksi kecil. Tapi terus yang menurut ilmuwan lebih kocak adalah keyword pada saat pembuahan. Ya tadi kan kayak definisi cowok tuh kan seseorang yang pada saat pembuahan memiliki jenis kelamin yang menghasilkan sel reproduksi kecil. Nah itu keyword pada saat pembuahannya itu diketawain tuh sama banyak ilmuwan tuh. Kenapa diketawain? Kenapa dianggap kocak? Soalnya pada saat pembuahan terjadi, janin tuh sebenarnya tuh belum punya jenis kelamin loh. Iya emang sel sperma tuh dari awal tuh emang udah ngebawa kromosom penentu jenis kelamin. Tapi janin tuh baru ngembangin alat reproduksinya, baru ngembangin alat kelaminnya, itu tuh sekitar 6 minggu setelah terjadinya pembuahan. Itu pun kadang ada beberapa kondisi khusus kan, kayak faktor hormon misalnya yang bisa ngebikin perkembangan jenis kelamin bayi jadi nggak normal. Nah menurut ilmuwan-ilmuwan ini, dari definisinya Trump tadi, penentuan jenis kelaminnya tuh jadi nggak tepat tuh. Soalnya keywordnya pada saat pembuahan. Berarti ngelihat jenis kelaminnya tuh dari pas dibuahi kan. Nah yang namanya pembuahan kan terjadinya di ovum. Ovum kan sel reproduksi perempuan. Berarti semua orang Amerika jenis kelaminnya perempuan dong kalau ngelihatnya gitu. Makanya dari definisi itu para ahli tuh nyebut kalau Trump tuh bukan ngakuin 2 jenis kelamin kalau kayak gini caranya. Dia cuma ngakuin 1. Berarti semua warga negara Amerika adalah perempuan kalau berdasarkan definisinya Trump. Tapi terus terkait ini gue nyoba nilik-nilik lagi nih. Kira-kira ada makna lain gak sih selain yang dibilang sama para peneliti tadi, selain yang dibilang sama para ilmuwan tadi, yang mereka ketawain tadi. Dan gue ngelihatnya mungkin aja yang dimaksud dari pada saat pembuahan tuh bukan pas dibuahi terus langsung ditentuin jenis kelaminnya, enggak. Tapi pada saat pembuahan tuh maksudnya pada saat melakukan. Jadi ini mungkin maksudnya pada saat pembuahan tuh, pada saat mereka saling membuahi, nah itu dia tuh ngeluarin yang mana tuh? Ngeluarin sel reproduksi kecil yang berarti cowok,
atau sel reproduksi besar yang berarti cewek. Mungkin dilihatnya di situnya tuh. Tapi ya balik lagi, karena bahasanya terlalu diperhalus, akhirnya ya emang jadi bener-bener rancu nih. Maknanya jadi bisa ke mana-mana nih. As of today, it will henceforth be the official policy of the United States government that there are only two genders, male and female. Terus kemarin juga sempat rame tuh, katanya Trump mau minta warga Gaza direlokasi ke Indonesia aja. Itu rame tuh di kita. Nah, kabar ini tuh sebenarnya jatuhnya kurang tepat ya. Jadi statement ini tuh sebenarnya tuh bukan disampaikan sama Trump, tapi sama Steve Witkoff, utusan Presiden Donald Trump untuk Timur Tengah. Jadi Witkoff bilang, kesepakatan gencatan senjata yang baru terlaksana di Palestina tuh rentan diusik sama kelompok ekstremis, baik dari Palestina maupun dari Israel. Nah, daripada nantinya warga sipil lagi yang jadi korban, akhirnya mereka tuh lagi menimbang-nimbang opsi relokasi sementara warga Gaza. Dan Indonesia itu masuk sebagai salah satu opsi tujuannya. Jadi bukan cuma ke Indonesia doang nih, tapi di antara banyak negara yang jadi opsi, salah satunya Indonesia. Dan terus kabar ini juga dibantah sama pihak Kementerian Luar Negeri Indonesia, yang bilang kalau pihak Indonesia nggak pernah dapat info apapun soal rencana relokasi warga Gaza ke Indonesia. Pihak Kemlu Republik Indonesia juga nyebut kalau mereka nolak wacana ini karena dinilai cuma bakal ngebikin pendudukan ilegal oleh Israel terus berlanjut dan makin meluas. Jadi jelas ya, Indonesia nolak ide ini ya. Soalnya mikirnya, lah kalau warga Gaza direlokasi semua, nanti Gazanya kosong, itu orang-orang Israel makin bisa nempatin di situ tuh, malah makin berkuasa mereka. Jadi gitu tuh, wacana mindahin warga Gaza ke Indonesia tuh masih sebatas ya ide-ide asal kali ya, ide-ide asal dari timnya Trump doang, masih sebatas itu. Update dikit, ini pas gua ngedit video ini udah ada statement baru lagi nih dari Trump terkait Gaza. Dia bilang dia mau ngebersihin semuanya di Gaza. Makanya terus dia minta ke Mesir sama Yordania buat nerima pengungsi Palestina. Tapi terus permintaan Trump ini ditolak nih sama kedua negara ini nih, terutama Yordania yang udah nampung 2,3 juta pengungsi Palestina. Ini beneran ada aja kelakuannya tiap hari ya Trump ya. Gila. Ya sebenarnya masih banyak nih ya keputusan-keputusan lain yang dikeluarin sama Trump yang memicu polemik di Amerika. Masih ada tuh beberapa statement Trump yang nggak kalah kontroversial. Kayak misalnya rencananya yang pengen ngebeli Greenland. Terus dia juga bilang pengen ngewujudin Amerika Serikat Raya yang di dalamnya itu ada Kanada. Ya pokoknya statement-statement Trump belakangan ini tuh emang banyak nimbulin polemik lah. Sampai dimisuhin sama Perdana Menteri Denmark kan makanya kan. Belum lagi terus sempat ada video yang nunjukin Elon Musk, pebisnis Amerika sekaligus salah satu tim sesnya Trump, yang ngasih salam yang mirip salamnya Om Kumis di hari pelantikannya Trump. Ya alasan dia sih itu gestur dia ngasih hati dia ke orang-orang. Cuma bentuknya terlalu mirip si Om Kumis gak sih? Kan kalau ngasih kan lebih kayak gitu kan ngasih kan. Kalau itu kan lurus banget gitu loh tangannya loh. Tapi ya nggak tahu juga yang bener yang mana nih. Tapi ya di luar kontroversinya, di luar perintah-perintah Trump yang kesannya absurd, sebenarnya kalau ditilik-tilik tuh ini cukup beralasan loh. Kayak misalnya soal keluarnya Amerika dari kesepakatan internasional sama di isu imigran deh. Ya walaupun gue sendiri cukup banyak menyayangkan keputusan doi, tapi alasan Trump buat ngeduluin kebutuhan dan kepentingan rakyat Amerika di atas kepentingan lain, itu juga kan nggak salah. Emang itu kan tugas presiden kan, memakmurkan rakyatnya, mikirin rakyatnya. Jadi ya emang dilema sih ini, positif negatifnya tuh ada soalnya. Tapi kalau menurut lu gimana nih? Apakah langkah-langkah yang diambil Trump tuh udah tepat? Atau ini lebih ke nyari simpati lewat sensasi nih? Silakan komen. Tambahan dikit, pas gua lagi ngedit video ini, ada update kalau Trump merintahin buat ngebuka file-file rahasia terkait kasus-kasus pembunuhan besar Amerika buat publik. Termasuk di sini kasusnya JFK sama Martin Luther King Jr. Dan kalau bener kejadian, kalau bener semuanya dibuka, ya jelas ini celah konten sih. That's a big one, huh? A lot of people are waiting for this for years, for decades. And everything will be revealed. Oke, sekian ler minggu kali ini tentang gebrakan-gebrakan Donald Trump di awal-awal kepemimpinannya. Baru dilantik langsung jegar-jegar sana-sini tuh. Ya, kalau merevisi kayak gue udah salah, atau lo mau nanya, atau lo nambahin dari video, bisa tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you dan jangan lupa like, comment, subscribe. Bye.